Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok konstruksi tes akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses pembuatan alat ukur. Next. Baiklah, saya Nabila Nurlia sebagai moderator, kemudian ada rekan saya Adam, ada Jessica Permatasari, Rani Puspa Indri, Rona Fatmala, Siti Fatimah, Vivi Ananda Lorentia, dan Della Khairani. Next. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama akan langsung dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Rona Fatmala. Motivasi berprestasi. Larsen dan Bass 2020 mendefinisikan motivasi berprestasi sebagai kebutuhan untuk melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh individu. Murray dalam Myers 1989 mendefinisikan motivasi berprestasi sebagai keinginan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sulit, untuk mengatasi hambatan, untuk menguasai kemampuan atau ide-ide, dan mencapai standar yang tinggi, dan untuk mengalahkan pihak lain. Jadi, motivasi berprestasi adalah dorongan untuk mendapatkan kesuksesan yang dengan segenap usaha dan kemampuannya sesuai dengan standar yang ditetapkan serta lebih unggul dari orang lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Della Khairani. Kepada Della dipersilakan. Della ke unmute. Saudari Della. Baiklah, sepertinya ada gangguan sinyal dari rekan saya, Saudari Della. Maka untuk itu materi yang akan dibacakan oleh Saudari Della akan saya bacakan. Indikator motivasi berprestasi. Para ahli mengemukakan bahwa indikator motivasi berprestasi, khususnya dalam setting akademik, meliputi A. Choice atau memilih, terlibat dalam tugas akademik daripada tugas-tugas non-akademik. B. Persistence atau ulet dalam mengerjakan tugas, terutama pada waktu menghadapi hambatan. C. Effort atau mengerahkan usaha, baik berupa usaha secara fisik maupun secara kognitif, dengan cara menerapkan strategi kognitif ataupun metakognitif. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Jessica. Silakan kepada Saudari Jessica. Instrumen motivasi berprestasi. Instrumen penelitian untuk mengambil data tentang motivasi berprestasi akan menggunakan kuesioner buatan peneliti yang mengacu pada teori motivasi berprestasi yang dikemukakan oleh McClellan pada tahun 1987. Instrumen penelitian ini berbentuk skala Likert yang terdiri dari 4 pilihan jawaban dengan menghilangkan pilihan jawaban di tengah, karena dapat menimbulkan kebingungan dan tidak memiliki nilai yang jelas. Skala ini terdiri dari 38 butir penyataan. Pada skala ini terdapat butir penyataan favorable dan unfavorable. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Adam. Kepada Saudara Adam dipersilakan. Oke, terima kasih Nabila. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yakni alur penyusunan. Alur ini terdiri dari 13 poin penting, yaitu yang pertama ialah menentukan wilayah yang akan dikenai pengukuran,
Yang kedua, menentukan dasar konseptual dan pembatasan domain ukur. 3, menentukan subjek yang akan dikenai pengukuran. Keempat, menentukan tujuan pengukuran. Kelima, menentukan materi tes alat ukur. Keenam, menentukan tipe soal. 7, menentukan jumlah soal untuk keseluruhan alat ukur dan masing-masing bagiannya. 8 ialah merencanakan taraf distribusi kesukaran tes. 9, mendistribusikan dimensi ke dalam indikator perilaku. 10, menyusun blueprint. 11, merencanakan perakitan soal tes atau penulisan item. 12, mereview item setelah diuji coba. Dan yang terakhir adalah yang ke-13, merencanakan jadwal tes kapan berlangsungnya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Adam. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vivi. Kepada Vivi dipersilakan. Kendala yang dihadapin yang pertama, berdiskusi melalui daring karena seringkali mengalami gangguan sinyal. Yang kedua, itu menentukan kriteria subjek yang layak untuk dijadikan responden. Yang terakhir, itu menyusun item ke dalam Google Form. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Fatimah. Kepada Siti dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihannya. Kelebihannya adalah kelebihan dari alat ukur yang bertema motivasi berprestasi yang disusun ini ialah kriteria subjek yang tidak hanya berfokus pada satu kriteria, namun ada dua, yaitu mahasiswa-mahasiswi dan siswa-siswi. Sehingga dapat mengumpulkan subjek dengan mudah dan dengan jangkauan yang luas. Baiklah, kembali ke moderator. Baiklah, untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya, Rani Puspa Indri. Kepada Rani dipersilakan. Selanjutnya, kelemahan. Kelemahan dari alat ukur yang bertema motivasi berprestasi yang kami susun ini terletak pada item yang lebih banyak membahas mengenai ruang lingkup sekolah dan sedikit menyinggung ruang lingkup perkuliahan. Namun tetap tidak keluar dari ruang lingkup motivasi berprestasi. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kepada teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silakan ditanyakan. Saya ulangi sekali lagi, jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, maka dipersilakan untuk bertanya. Baiklah, jika dari teman-teman tidak ada yang ingin bertanya, maka diskusi pada sore hari ini akan saya akhiri. Dengan begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.